Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nudzakirukum bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini merupakan majelis kedua dari pengajian kitab Al-Qaulul Jali. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh para santri, para jamaah untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengamalan daripada hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya sahnya suatu amal adalah bergantung kepada niat tersebut. Materi kita pada siang hari ini berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh orang mukallaf. Orang mukallaf ini adalah orang yang sudah memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah aqil dan yang kedua adalah baligh. Ketika seseorang sudah memenuhi dua kriteria ini, aqil dalam arti berakal, memiliki akal yang normal, bukan orang gila, bukan orang stres. Kemudian ditambah dengan syarat yang kedua, yaitu baligh, maka orang tersebut sudah dinamakan sebagai orang mukallaf, di mana hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dibebankan kepada orang tersebut berikut dengan konsekuensi hukum yang ada, baik itu berupa pahala ataupun dosa. Berbeda dengan orang yang belum memenuhi kriteria sebagai seorang yang baligh. Kemudian baligh ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, termasuk di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan bahwa alamatul bulughi salasun, ciri-ciri baligh ini ada 3. Ketika seseorang sudah memenuhi satu dari ketiga ciri-ciri tersebut, maka dikatakan sudah baligh. Yang pertama adalah tamamu khamsa asyrata sanatan lidzakari atau fizzakari wal unsa, sempurnanya usia 15 tahun bagi orang laki-laki ataupun perempuan. Artinya ketika ada orang sudah genap usia 15 tahun, maka seorang tersebut sudah dikatakan sebagai orang yang baligh. Kemudian yang kedua, walihtilamu fizzakari wal unsa, ihtilam, mimpi basah atau mengeluarkan mani atau sperma, ini juga berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Para ulama fikih menambahkan litis aisinina, yaitu pada usia minimal 9 tahun. Ini karena biasanya orang sebelum usia 9 tahun itu belum memiliki hormon sperma ataupun mani, belum memiliki hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wal haidu lin fin nisa'i atau fil unsa litis aisinina, yaitu haid yang hanya terjadi pada seorang perempuan saja ketika sudah genap usia 9 tahun atau sebelum 9 tahun bima la yasa'u aqallat tuhri wal haidi, bahasa fikih seperti itu, yaitu usia 9 tahun atau sebelum 9 tahun dengan kadar waktu yang tidak mencukupi masa paling sedikitnya haid dan masa paling sedikitnya suci. Orang paling sedikitnya haid itu kan 1 hari 1 malam. Orang paling sedikit suci itu kan 15 hari. Berarti 15 hari ditambah 1 hari berapa hari? 16 hari. Artinya ketika ada perempuan
usianya 9 tahun kurang 16 hari, ya, karena 16 hari ini diambil dari aqallal tuhri dan aqallal haidi, kemudian mengeluarkan darah, maka darah tersebut tidak dikatakan sebagai haid. Tapi kalau 9 tahun kurang misalkan 15 hari, kurang 14 hari, ini berarti sudah dinamakan sebagai darah haid jika memang memenuhi kriteria-kriteria yang ada. Makanya ulama fikih itu membahasakan dengan bimala yasa'u aqallat tuhri wal haidi, atau 16 hari. Dengan bahasa mudahnya, kalau keluarnya darah itu 9 tahun kurang 16 hari atau lebih daripada 16 hari, ya, 17 hari, 18 hari dan seterusnya, maka tidak dikatakan sebagai darah haid. Tapi kalau kurang dari 16 hari, seperti 15 hari, 14 hari dan seterusnya, maka jika sudah memenuhi syarat keluarnya 24 jam dan seterusnya, maka dikatakan sudah baligh. Ini hanya berlaku bagi perempuan. Nah, pada hari ini insya Allah akan kita jelaskan bersama-sama tentang apa kewajiban orang mukallaf, ya. Pertama kali apa yang harus diyakini, yang harus dilakukan oleh orang mukallaf. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yaqul yajibu ala kaffati ay jami'il mukallafina jam'u mukallafin wa huwal balighul aqilu alladzi balaghahu aslu da'watil Islam. Wajib atas semua orang mukallaf. Awas, mukallaf ini bukan berarti hanya orang muslim saja. Makanya kata-kata kafah ini bima yashmalul muslimina wal kafirin. Jadi mukallaf ini tidak hanya berlaku bagi orang muslim dan orang kafir. Makanya orang kafir itu tidak hanya disiksa karena kekufurannya saja, tetapi orang kafir ini juga kelak siksa karena meninggalkan sholat. Orang kafir juga akan disiksa karena meninggalkan puasa, meninggalkan haji dan seterusnya. Karena orang kafir ini kategorinya sudah mukallaf. Sebagaimana orang muslim ketika tidak melakukan sholat ini berdosa, orang kafir juga tidak melakukan sholat ini juga berdosa. Tapi orang kafir ini tahapannya harus masuk ke dalam agama Islam dulu, baru melakukan sholat. Sehingga dosanya double karena tidak masuk agama Islam dan juga tidak melakukan sholat. Dalilnya apa? Itu di dalam Al-Quran itu, ma salakakum fi saqar, qalu, lanjutnya, lam naku minal musallin. Nggih. Neraka Saqar itu kan hanya untuk orang-orang kafir. Ketika mereka ditanya apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar, mereka menjawab apa? Lam naku minal musallin. Ketika kita di dunia, kita tidak melakukan sholat. Loh, ketika kita di dunia, kita tidak melakukan sholat. Padahal ini orang kafir yang ditanya. Ma salakakum fi saqar, lam naku minal musallin, kata mereka. Kita di dunia tidak melakukan sholat. Ini artinya orang kafir itu juga akan disiksa karena meninggalkan sholat. Oke? Akan juga disiksa karena meninggalkan puasa, haji dan seterusnya. Nah, makanya ini wajib bagi semua orang mukallaf, baik muslim ataupun kafir. Kemudian di situ dijelaskan lagi, al-balighul aqilul ladzi balaghahu aslu da'watil Islam, yang telah sampai kepadanya dakwah keislaman. Apa dakwah Islam itu? Yaitu ai man balaghahu annahu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Setiap orang yang sudah pernah mendengar la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah dan mengetahui artinya, maka orang tersebut sudah dianggap sebagai orang mukallaf. Maka dianggap sebagai orang mukallaf. Untuk saat ini sepertinya sulit kita menggambarkan orang yang tidak pernah mendengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak pernah mendengar ungkapan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sepertinya sulit sekali di zaman seperti ini kita membayangkan orang yang tidak pernah mendengarkan kalimat tersebut. Bahkan orang yang hidup di pedalaman pun saya kira juga mereka minimal pernah mendengarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa memang kebanyakan orang saat ini, baik muslim ataupun kafir, mereka adalah orang-orang mukallaf yang sudah sampai kepadanya aslud dakwah, inti daripada dakwah Islamiyah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yajibu ala kafatil mukallafin, apa yang wajib bagi mereka? Ad-dukhulu fi dinil islami fauron, ya, masuk ke dalam agama Islam seketika. Ingkana kafiron, tentunya ini adalah ketika orang tersebut dalam keadaan kafir, bukan dalam keadaan muslim. Wasubutu, apa yang dimaksud dengan subut? Yani al-mulazamah, teguh, tetap, konsisten, fihi ala dawam, di dalam agama Islam selama-lamanya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam agama Islam, tidak menggantungkan Islamnya dengan perkara-perkara yang lain. Makanya di sini akan dijelaskan oleh Asy-Syarih apa yang dimaksud dengan as-subutu fihi 'ala dawam, bihaitsu yakhlu qalbuhu an ayyi azmin 'ala tarkil islami fil mustaqbal, yaitu sekira hatinya ini bersih, murni dari niat atau keinginan dalam bentuk apapun untuk meninggalkan agama Islam pada waktu-waktu mendatang. Au taraddudin fi dzalika, atau memiliki keraguan di dalam meninggalkan agama Islam. Contoh, ada orang misalkan memiliki rencana untuk keluar dari agama Islam. Saya misalkan minggu depan saya mau keluar dari agama Islam. Contoh, ini namanya azama alal kufri fil mustaqbal. Jadi dia sudah punya azam, sudah punya keinginan kuat. Saya minggu depan kufur, keluar dari agama Islam. Au taraddudin, atau dia ragu-ragu, saya minggu depan enaknya keluar dari agama Islam ataukah tidak. Nah, orang yang ada di dalam kondisi seperti ini tanpa menunggu waktu itu datang, maka sudah dianggap sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Makanya yang pertama adalah ad-dukhulu fi dinil Islam. Nah, ini tahapan ini sudah kita lalui. Nah, kita sudah dalam keadaan muslim, maka ketika seorang sudah beragama Islam, apa tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah as-subutu fihi 'ala dawam, teguh di dalam memeluk agama Islam untuk selama-lamanya, tidak ada niat kufur di waktu yang akan mendatang atau ragu-ragu di dalam kekufuran. Itu. Fa inna man azama, ini penjelasannya. Nah, penjelasan an ayyi azmin ala tarkil islami fil mustaqbal ini juga disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Ar-Raudhah. Ya, beliau itu mengatakan seperti ini di dalam bab riddah, au azama alal kufri au 'allaqahu bi syai'in. Ini Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Syarah Raudhah di dalam bab riddah itu ungkapannya seperti ini, au azama 'alal kufri au 'allaqahu bi syai'in. Artinya apa? Orang yang punya azam, niat kuat untuk kufur di masa yang akan datang, au 'allaqahu bi syai'in, atau menggantungkan kekufurannya dengan sesuatu. Contoh misalnya kalau saya nanti tidak lulus sekolah, saya kufur.
Ini tidak usah menunggu lulus atau tidak lulus, maka seketika itu pula seseorang sudah dianggap keluar dari agama Islam. Fa inna man azama 'alal kufri fil mustaqbali aw taraddada fi dzalika kafara fil hal. Ketika seseorang azam atau ragu kufur atau tidak, maka kafara fil hal. Orang tersebut sudah dianggap keluar dari agama Islam seketika tanpa menunggu waktu. Yaqulul muallif rahimahullah wa yajibu alaihi aidan, ini adalah kewajiban yang ketiga, iltizamu ma lazima alaihi ay alal mukallafi minal ahkam, melakukan kewajiban-kewajiban atau hukum-hukum yang diwajibkan atas orang mukallaf tersebut. Sehingga bisa disimpulkan ada 3 hal. Yang pertama adalah ad-dukhulu fi dinil Islam, yang kedua adalah subut fihi ala dawam, kemudian yang selanjutnya adalah iltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Apa artinya? Mewujudkan keislamannya dengan cara melakukan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, seperti sholat, zakat dan seterusnya. Allati alzamahu biha syar'u wa dzalika, bagaimana caranya? Bi ayyu addiya jami'al wajibati wa yajtaniba jami'al muharramat, yaitu dengan cara menunaikan semua kewajiban dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'lamu min dzalika, oleh karena itu dapat diketahui dari penjelasan yang sudah lalu, annas-sabiyya, anak kecil, alladzi mata dunal bulugh laisa alaihi mas'uliyatun fil akhirah. Anak kecil yang meninggal sebelum masa atau usia baligh, maka dia sama sekali tidak punya tanggung jawab atau tidak dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Wa kadzalika, begitu juga man junna qablal bulugh wa tasala jununuhu ila ma ba'dal bulugh hatta mata wa huwa majnunun falaisa mukallafan. Orang yang sudah gila sebelum baligh, orang yang sudah gila sebelum baligh, lalu gila ini terus berlanjut sampai mencapai dia usia baligh. Orang itu kan kalau sudah usia 15 tahun sudah dianggap baligh. Kemudian usia 20, 30 begitu seterusnya, kemudian akhirnya mati, meninggal dan masih dalam keadaan gila. Berarti dia sama sekali tidak merasakan hidup sebagai orang mukallaf. Karena gilanya sejak kecil dan terus berlanjut sampai dia meninggal dalam usia baligh, maka dia juga falaisa mukallafan. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat aqil. Wa kadzalika alladzi 'asha balighan aqilan wa lam tablughu da'watul Islam. Begitu juga orang yang berakal, orang yang baligh, tetapi seumur hidupnya belum pernah mendengar dakwah Islamiyah sama sekali. Nah, ini kira-kira nggak tahu ini gambarannya seperti apa. Mungkin orang yang hidup di hutan seperti Tarsan atau apa barangkali kalau di dalam film. Jadi memang mereka itu sama sekali tidak pernah mendengarkan yang namanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak pernah sama sekali dalam hidupnya mendengarkan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Maka orang seperti ini, orang seperti ini juga tidak dianggap sebagai orang yang mukallaf. Ai aslu da'wati wa huwa syahadatani. Faman sami'a syahadataini fil adzan, orang yang mendengarkan 2 kalimat syahadat fil adzan, di dalam adzan,
wa huwa yafhamul arabiyyata wa kana balighan aqilan fahuwa mukallafun. Okay. Maka orang yang pernah mendengar adzan dan dia faham bahasa Arab, maka dia dianggap sebagai orang mukallaf. Karena di dalam adzan ini kan mencakup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti dia sudah pernah mendengarkan ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti orang ini sudah harus wajib masuk ke dalam agama Islam. Selanjutnya fa'in mata, apabila meninggal walam yuslim istahaqqal adzabal abadiyya finnar. Jika meninggal dan tidak masuk ke dalam agama Islam, maka orang tersebut berhak mendapatkan siksa yang abadi kelak di dalam neraka. Titik. Yaqul famimma yajibu ala al-mukallafi sawa'un kana musliman am kafiran ilmuhu wa'tiqaduhu bi ayyuz'ina qalbuhu lahu wa yarda bihi mutlaqan. Ya, termasuk perkara-perkara yang wajib diketahui, yang wajib diyakini. I'tiqad itu artinya apa? Bi ayyuz'ina qalbuhu lahu wa yarda. Artinya hatinya ini ridho. Hatinya ini ridho. Mutlaqan ay fi kulli ahwali, di semua keadaan, di semua kondisi. Wan nutqu bihi ay bil lisani fil hali in kana kafiran asliyan aw murtaddan wa illa bi an kana musliman fa fis sholati asyahadatani. Nanti asyahadatani siapa ini? Tahu targetnya ini. Asyahadatani ini adalah menjadi mubtada, khobarnya itu famimma, jadi jauh sekali ya. Kalau dimaknani pakai bahasa Jawa, famimma mongko iku setengah saking perkara, yajibu kang wajib apa ilmuhu ngaweruhi ma, wa'tiqaduhu lan ngeyakini ma ila akhirih asyahadatani utawi syahadat loro. Jadi syahadat ini yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus diketahui, harus diyakini, harus diketahui, harus diyakini, wajib hukumnya, dan juga wajib diucapkan jika orang tersebut dalam keadaan kafir. Jika orang tersebut apa? Dalam keadaan kafir. Artinya orang kafir yang ingin masuk ke dalam agama Islam, maka passwordnya, kuncinya untuk masuk ke dalam agama Islam ini adalah dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tidak disyaratkan harus menggunakan bahasa Arab. Dengan menggunakan bahasa apapun yang dia bisa, yang dia fahami, tetap dianggap sah syahadat tersebut. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa-bahasa lainnya. Nah, wa illa, lantas bagaimana dengan orang muslim? Karena ada seperti kita ini kan, Islamnya itu kan bukan karena membaca syahadat, tetapi karena mengikuti daripada Islam kedua orang tua kita. Ya, ayah muslim, ibu muslim, kemudian kita tumbuh di tengah-tengah situasi atau di tengah komunitas keislaman. Kita tahu ngaji, kita tahu sholat, kita tahu bagaimana cara melakukan ibadah. Secara otomatis kita ini sudah dianggap sebagai orang muslim, meskipun belum pernah seumur kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena syahadat ini hanya wajib dilakukan atau dibaca oleh orang yang kafir kemudian ingin masuk ke dalam agama Islam. Tapi masih ada
kewajiban membaca syahadat yang harus kita baca, tapi bukan dalam rangka supaya kita dianggap sebagai orang Islam, bukan. Tetapi itu adalah syahadat yang terkandung di dalam sholat. Oke, makanya di sini fafis sholati asyahadatani wahuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi orang muslim ini punya kewajiban untuk membaca syahadat, yaitu ketika melakukan apa? Melakukan sholat. Wa bima anna syahadataini huma aslu da'wati wajaba 'alal muslimi ay ya'rifa ma'nahuma. Karena dua syahadat ini merupakan inti daripada dakwah Islamiyah, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui makna dua kalimat mulia tersebut. Walidha bada al-musannif rahimahullahu ta'ala bi syarhi syahadatil ula. Oleh karena itu musannif mengawali dengan menjelaskan makna syahadat yang pertama. Faqal wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu ay uz'inu biqalbi wa a'tarifu bilisani. Mengetahui, meyakini, kemudian diungkapkan dengan lisan, alla ma'buda bihaqqin illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ay annahu la yastahiqqu ahadun ayyu'bada ay ayyutazallala lahu nihayatat tazalluli illallah. Artinya tidak ada satupun yang berhak untuk disembah. Apa itu makna ibadah? Nihayatut tazallul, ghayatul khusyu'i wal khudu', itu adalah ibadah. Jadi ketundukan, kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah disebut sebagai ibadah. Puncak ketundukan, puncak ketaatan itu disebut ibadah. Karena hanya sekedar taat itu tidak disebut ibadah. Oke. Contoh lah, misalkan seorang murid taat kepada guru, diperintah ini itu. Apakah itu berarti murid itu menyembah guru? Kan bukan. Tapi itu kan disebut dengan ketaatan. Tapi kalau ghayatul khusyu'i wal khudu', puncak ketundukan, puncak ketaatan seorang hamba, itu adalah disebut dengan ibadah. Dan tidak ada satupun yang berhak mendapatkan puncak ketundukan ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang banyak disalahfahami oleh orang-orang non ahlus sunnah wal jamaah, sehingga mudah mensyirikkan, mengkafirkan orang-orang ahlus sunnah wal jamaah dengan dalih apa? Menyembah terhadap kuburan misalnya, menyembah terhadap peninggalan-peninggalan Rasulullah misalnya. Kenapa? Karena kalau kita telisik lebih dalam, masalahnya adalah mereka kurang memahami apa itu ibadah. Kurang memahami apa itu makna ibadah. Artinya tidak lantas seseorang itu berwasilah kepada makam wali, berwasilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas dianggap orang tersebut menyembah kepada wali, dianggap orang tersebut menyembah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, tidak, karena itu tidak termasuk daripada apa kategori ghayatul khusyu'i wal khudu'. Inna ma'nal ibadati fil lughati aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Ya, karena makna daripada ibadah secara bahasa itu adalah puncak ketundukan, kekhusyuan, kepatuhan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal sepulang dari Syam, Syam ini mencakup negara Suriah saat ini, Lebanon, Palestina dan Jordania. Nah, itu dulu disebut dengan negara Syam. Namun saat ini terpecah-pecah menjadi 4 negara tersebut. Mu'adz bin Jabal ini pernah
sepulang dari Syam bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sujud kepada Rasulullah, ya, sujud kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah heran karena Rasulullah ini tidak pernah mengajarkan para sahabatnya untuk sujud di depan Rasulullah. Kata Rasulullah, ma hadza. Tidak lantas Rasulullah syirik ini, tidak. Tidak lantas Rasulullah mengatakan, kafir kamu, kok sujud di depan saya. Kenapa? Karena hanya sujud di depan manusia itu tidak lantas menjadikan orang tersebut menyembah kepada orang yang disujudi itu tadi. Rasulullah mengatakan, ma hadza. Mu'ad bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, inni ra'aitu ahla syami yasjuduna li bataraqatihim wa asaqifatihim. Wahai Rasulullah, saya melihat penduduk-penduduk Syam ini bersujud menunduk kepada raja-raja mereka, kepada pendeta-pendeta mereka, kepada pimpinan-pimpinan mereka. Wa anta aula bidzalik. Dan engkau wahai Rasulullah lebih berhak untuk mendapatkan sujud ini daripada mereka. Itu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu al mar'ata awim ro'ata antas juda li zaujiha. Jika saja saya itu menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka yang pertama kali saya perintah adalah perempuan untuk sujud di depan suaminya. Tetapi Rasulullah tidak memerintah itu. Bahasanya lau, jika. Berarti pada faktanya Rasulullah apa? Tidak memerintah. Tidak. Nah, inilah kesalahan daripada orang-orang non ahlu sunnah wal jamaah seperti orang-orang Wahabiyah yang salah di dalam memahami makna ibadah. Sehingga ketika ada orang yang datang kepada makam Rasulullah, berwasilah kepada Rasulullah. Ada orang yang datang kepada makam wali, berwasilah kepada wali tersebut atau orang-orang soleh, langsung dianggap syirik, langsung dianggap kafir. Dianggap kita ini menyembah terhadap orang-orang yang kita datangi. Lawang Rasulullah, Mu'ad bin Jabal sujud di depannya, sujud itu saja apa Rasulullah tidak mengkafirkan Mu'ad bin Jabal. Lah ini ada orang datang ke makam wali, datang ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berwasilah dengan orang-orang soleh tersebut. Dengan mudahnya orang-orang Wahabiyah ini mengklaim syirik kafir kepada orang ahlu sunnah wal jamaah yang melakukan amaliyah ini. Fayu'lamu min hadza annahu laisa ma'nal ibadati mujarradat ta'ah. Oleh karena itu tidaklah termasuk ibadah hanya sekedar ketundukan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain. Itu tidak dinamakan sebagai ibadah. Tidak dinamakan sebagai penyembahan. Bukankah murid patuh tunduk kepada gurunya? Bukankah anak patuh dan juga tunduk kepada orang tuanya? Tapi ini bukan berarti murid atau anak tersebut menyembah kepada guru atau kepada orang tuanya, tidak. Karena makna daripada ibadah, makna daripada menyembah ini adalah aqsa ghayatil khusyu', puncak ketundukan kepatuhan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Awin nida, atau memanggil, awil istighasata, awil istighasati, awil isti'anati, awil khaufi, awil rojai, kama yazunnu ba'dun nas. Karena sebagian orang ini mengatakan bahwa panggilan ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Rifa'i, ya Badawi, dan seterusnya, ini dianggap sebagai